Okay, well, thank you, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Sorry, good morning, everyone. Waalaikumsalam. Good morning from Tenggarong. Waalaikumsalam. Yeah, Waalaikumsalam. Good morning, Mister. yeah, good morning. Okay, first of all, I would like to say thank you for Bu Elsa for the invitation, for having me here today. And thank you also for all the students who come to this Zoom meeting to hear me. Yeah, for my short lecture, I will say that. Um, yeah, and today I'm not going to teach you, but I'm going to tell you a story of my life. Okay, how English has brought me from the lowest point of my life to the present. Okay, let me share the screen. But before we start, can you hear my voice clearly? Yes, I Yes. hear. Okay, great. So you see my screen? Yes, Okay, perfect. Okay, let's start. So yeah, the topic today is about English is not just a language but a future. Yeah, at least for myself, and then hope that you're going to have the same story in the future. So let's kick this out by showing you this. Yeah, I had very bad family when I was born. Okay, and I believe that this is the circumstances that all people not going to have. But I'll say that's something that we call takdir and destiny. Yeah, I was born in a broken family. Yeah, when I was two, yeah, my father left me with my mother and my sister. Okay, so since 2 years old, maybe since I was born, I hadn't known something called father. Yeah, so for some of you, you may be a bit luckier than me because yeah, you have father in your life. For me, yeah, it was really hard to grow up as a boy without a father. And well, I'm not going to use full English because I try to tell you the story, the value of the story of my life. If I use English, maybe you may not get all the points that I try to deliver to you. So yeah. So I was born in a small village, a remote village in the southern part of Sulawesi, Indonesia. Yeah. And then I grew up because of the broken family. Yeah, I'm proud of my mother because she was brave enough to decide to take me and my sister, my little sister, to Malaysia to work there as an Indonesian worker known as TKW. Ya, jadi dari kecil saya ditinggalkan oleh bapak. Oke, sejak umur 2 tahun. Ya, untungnya saya punya seorang ibu. Ya, untungnya saya punya seorang ibu yang sangat berani. Ya, saya bangga dengan ibu saya. Ya, seorang ibu yang sangat berani. Ya, berani membawa saya dan kakak saya ke Malaysia.
Saat itu saya masih berusia 2 tahun. Dan di Malaysia, ibu saya bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, ya, dan harus bekerja dari subuh sampai sore saat itu. Dan ya, saya dan kakak saya tinggal di rumah. Ya, kakak saya pada saat itu berusia ya 3-4 tahun, saya 2 tahun lebih gitu. Jadi saya diasuh oleh seorang kakak yang berusia ya 3-4 tahun gitu. Tinggal berdua di rumah sepanjang hari. Oke, ya, jadi saya menjalani hari-hari saya seperti itu ya. Nah, ketika kakak saya menginjak usia sekolah, ya kakak saya harus masuk sekolah setiap hari. Dan saya tidak mungkin ditinggal di rumah ya pada saat itu. So, yeah, my mother sometimes took me to the plantation, took me to the oil farm. Ya, di perkebunan sawit saya dibawa masuk kerja itu. Dulunya pada saat itu kalau tidak salah belum sawit ya, masih coklat atau kakao ya. Kakao. Oke. Jadi saya terbiasa ya masuk dalam kebun dari kecil. Nah, dibawa oleh ibu saya. Saya bahkan diayun itu di pohon coklat. Ya, sementara ibu saya pergi bekerja gitu. Jadi itu masa kecil saya seperti itu ya. Dan ya kalau misalnya kita mau kilas balik, kayaknya dengan kehidupan sekarang mustahil deh ya. Dengan masa kecil seperti itu mustahil deh saya bisa berada dalam kehidupan yang sekarang. Namun ya, terima kasih ada bahasa Inggris yang bisa membawa saya pada kehidupan yang jauh lebih baik saat ini. Oke. Ya, di Malaysia juga saya pertama kali mendapatkan pendidikan formal di sebuah sekolah tua bekas penjajahan Inggris. Ya, sekolah paling tua di kota pada saat itu. Di kabupaten ya. Kabupaten ya kita sebut dengan Guna. Ya, ini sekolah pertama saya, SMK PSK Guna, sekolah kebangsaan. Ya, setara dengan SD kalau di Indonesia. Ya, sekolah yang memberikan banyak kesan ya, karena ini merupakan jenjang pertama saya menerima pendidikan formal ya selama saya hidup. Oke, saya masih ingat pertama kali di hari pertama saya sekolah itu saya nangis itu. Karena saya tidak terbiasa dengan suasana sekolah, bahkan saya mau keluar ya ibu saya harus menunggu di luar. Oke, untungnya saya punya guru yang sangat friendly, guru yang sangat baik ya, sampai sekarang saya tidak bisa lupa ya, membuat saya bisa betah di dalam kelas. Oke. Ada cerita menarik sebenarnya ketika saya masuk di sekolah. Ya, pada saat itu usia saya baru menginjak 6 tahun. Ya, sedangkan aturan di Malaysia pada saat itu, ya, to start the elementary school for the grade 1, you have to be at least 7 years old. Ya, jadi harus kelas 1 itu harus 7 tahun. Dan usia saya baru 6 tahun, dan memang pada saat itu saya tidak memiliki dokumen formal. Ya, dan saat itu dibuatlah dokumen identitas ya supaya saya tetap bisa sekolah ke usia saya dikuahkan setahun. Jadi ya saya dianggap berusia 7 tahun saat itu ya secara legal ya, meskipun sebenarnya saya masih berusia 6 tahun, dan usia itu saya bawa sampai sekarang ya. Jadi tanggal lahir saya yang sekarang itu mengikuti mengikuti aturan yang pada saat saya masuk di sekolah dasar di Malaysia.
Jadi usia saya sebenarnya setahun lebih muda. Ya, jadi pada dasarnya pada saat masuk di SD ini saya merupakan siswa paling muda ya di sekolah. Ya, saya menghabiskan waktu 6 tahun ya 6 tahun di sekolah ini ya dengan ya berbagai macam liku-liku ya. Sebagai seorang siswa, saya bukan siswa yang termasuk siswa yang baik, saya juga bukan termasuk siswa yang teladan, jauh dari itu bahkan ya. Dan saya mengalami kesulitan belajar ya, kesulitan belajar. Jadi saya juga bukan siswa yang pintar, jauh dari kata pintar. Bahkan mungkin saya tidak mengenal arti pintar pada saat itu. Oke, saya menghabiskan waktu 6 tahun di SK Mostin di sekolah dasar, kemudian saya lanjut di tingkatan atau sekolah menengah. Kalau di Indonesia sekolah menengah pertama di SK Kuna, SMK, nah ya sekolah menengah SMK Kuna, SMK. Kalau di Indonesia ya kan SMK sekolah menengah kebangsaan. Nah, di sana itu tidak ada SMP, jadi SMP, SMA digabung jadi satu disebut sekolah menengah kebangsaan. Ya, disingkat SMK. Ya, my education was a big failure when I was in Malaysia because ya di Malaysia ada 4 mata pelajaran penting, mata pelajaran wajib, di mana salah satunya gagal, ya maka kita gagal. Dan pada saat itu saya selalu gagal di 2 mata pelajaran. Ya, mata pelajaran yang menurut saya paling susah. 2 mata pelajaran yang paling saya benci pada saat itu. Can you guess? Ya, it was English and Mathematics. Ya, 2 mata pelajaran yang menurut saya pada saat itu paling menakutkan. Saya paling tidak suka ya bahasa Inggris dan matematika, dan saya selalu gagal 2 mata pelajaran ini ya selama sekolah 6 tahun di sekolah dasar dan 1,5 tahun di sekolah menengah. Entah kenapa menurut saya pada saat itu bahasa Inggris itu dan matematika itu sulit banget ya. Mungkin kita memiliki pengalaman yang sama ya. Nah, ya umumnya ya kalau saya tanya mahasiswa teman-teman ya dua mata pelajaran ini memang menjadi momok yang menakutkan ya di sekolah dasar. Ya, saya juga seperti itu ya. Saya bahkan sekalipun saya tidak pernah lulus 2 mata pelajaran ini, matematika dan bahasa Inggris, sehingga ya secara kumulatif saya tidak pernah lulus ya selama sekolah di Malaysia gitu, karena 2 mata pelajaran ini saya gagal. Ya, dan tadi saya sampaikan bahwa saya tidak hanya gagal di secara akademis ya, secara attitude juga saya gagal, karena saya juga bukan siswa yang baik gitu. Saya sering kelahi di sekolah ya, bahkan kalau sekolah itu pada saat itu ya, ke sekolah itu ya kita tuh sengaja cari musuh gitu loh ya, siapa nih yang mau diganggu gitu ya, kita mau kelahi siapa ya, mau bertumbuk sama siapa nih ya. Jadi bukan sekali 2 kali ya berkelahi di sekolah gitu, sudah hal yang lumrah, bahkan bisa disebut hobi kali ya. Apalagi pada saat masuk di SMK Una di sekolah menengah tuh kita cari-cari teman tuh, ada lawan nggak gitu, ada musuh nggak, kita bantu-bantu gitu. Itulah saya waktu sekolah. Bahkan ketika SD itu saya pernah diusir dari kelas selama hampir sebulan kalau tidak salah ya. Saya pernah diusir itu mata pelajaran sains pada saat itu. Saya diusir oleh guru-guru saya. Ya, saya lupa alasannya apa pada saat itu. Yang jelas saya kerasa nakal gitu. Dan saking jengkelnya, guru saya itu pernah mengutuk saya. Ya, dia bilang, ya
kamu ini sudah miskin, nggak punya bapak, bodoh lagi. Ya, saya selalu ingat itu sampai sekarang. Ya, kamu ini sudah miskin, nggak punya bapak, bodoh lagi. Dan saya dibanding-bandingkan dengan salah satu siswa yang berprestasi di sekolah pada saat itu. Ya, menyakitkan. Ya, tapi ya saya tidak pernah benci guru saya itu. Saya tidak pernah benci, bahkan sampai sekarang pun dia selalu menjadi guru favorit bagi saya. Karena kata-kata yang dia ucapkan itu memberikan pesan pukulan yang luar biasa ke saya. Kata-kata itulah yang nantinya membuat saya sadar gitu loh. Saya ini bukan siapa-siapa dan saya tidak punya apa-apa gitu. Ya, kalau saya terus-terusan seperti ini, ya saya mau jadi apa? Gitu. Ya, jadi saya percaya bahwa kita bisa belajar dari manapun itu, tidak hanya dari hal-hal baik, bahkan dari hal terburuk sekalipun kita bisa memetik pelajaran yang sangat penting. Nah, termasuk saya pada saat itu. Ya mungkin menurut orang kata-kata itu merupakan kata-kata yang aib ya, tapi menurut saya itu kata-kata mutiara, kata-kata penyemangat. Ya mungkin pada saat itu ya, karena setiap orang berbeda-beda penerimaannya ya. Pada saat itu, saya justru memang membutuhkan kata-kata seperti itu. Ya, karena kata-kata seperti itu yang bisa menggugah batin saya gitu loh, bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Kalau saya begini terus, saya tidak akan pernah jadi siapa-siapa. Dan itu betul-betul menyadarkan saya, gitu ya. Kata-kata itu benar-benar menyadarkan saya. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya sampai sekarang sangat mengidolakan guru saya itu. Saya tidak pernah benci, saya selalu mengidolakan guru saya itu, dan saya sangat berterima kasih karena pernah menyampaikan itu ke saya. Karena mungkin kalau tidak, saya nggak tahu apa yang terjadi gitu dengan saya saat ini. Ya, ya next, ya, ketika saya memasuki tahun kedua di sekolah menengah, ya saya berada pada titik di mana udahlah, sekolah itu tidak menyenangkan lagi. Ya, sekolah itu tidak menyenangkan lagi, nggak ada sesuatu lagi yang memotivasi atau menginspirasi saya untuk datang ke sekolah. Jadi saya berada pada titik jenuh, dan saya ingatkan sebagai mahasiswa, ya kalian suatu saat pasti akan mengalami yang namanya titik jenuh. Nah, biasanya dia antar di semester 5, semester 6. Jadi hati-hati, pastikan kalian tidak terjatuh ke dalam ini ya. Nah, saya berada pada titik itu pada saat itu. Saya tidak bisa menikmati lagi masa-masa belajar saya. Ya meskipun tidak belajar juga di sekolah pada saat itu. Ya sehingga saya memutuskan untuk keluar dari sekolah. I quit from school. Dan ya kalau misalnya saya sampaikan itu ke ibu saya pasti marah kan. Udah pasti balok-balok mendarat di kaki itu. Ya. Jadi saya keluar sekolah diam-diam. Ya, setelah sebulan itu baru saya sampaikan ke ibu saya kalau saya sudah berhenti sekolah gitu. Ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Ya. Jadi teman-teman saya pada saat itu juga lagi mungkin cari-cari. Kok Sudarman nggak pernah datang gitu loh. Ya. Di sini saya jelaskan bahwa pada saat itu saya pada titik ya tidak menikmati sekolah lagi. Ya, dan saat itu yang ada di pikiran saya adalah it's time for me to make money. Ya, saya pengen cari uang gitu loh supaya saya bisa foya-foya. Kenapa di pandangan saya pada saat itu, if you have money then you have friends, you have girlfriends. Oke, semua orang akan dekat dengan kamu dan ya itu bisa menikmati hidup. Itu dalam pikiran saya pada saat itu. So ya, ngapain lagi sekolah? Jadi saya berhenti. Ya kemudian saya mulai kerja. Saya kerja macam-macam pada saat itu. Ya termasuk saya pernah kerja di ladang sawit, ya pungut-pungut gini. Ya seperti yang digambar ini, saya pernah dengan teman-teman.
dan saya juga pernah bekerja di industri wallet ya, sarang wallet pada saat itu, dan waktu itu belum ada wallet rumahan seperti saat sekarang kan. Jadi kita kerjanya menjaga di goa. Ya, tempat kerja saya pada saat itu ada di sebuah pulau, ya, pulau pencil yang memang tidak ada kampungan di situ. Ya, jadi di situ saya kerja, dan yang saya lakukan setiap hari adalah ya I had to climb the hills. It was quite high, and then I just stayed in my shanty, sleeping, doing nothing. I just need to watch the entrance of the cave. Make sure that nobody come to steal the sweetness. Ya, itu aja yang saya kerja, menjaga orang supaya tidak dicuri sarang walletnya kan di gua pada saat itu. Dan ya sangat membosankan. Ya, sangat membosankan. Ya, pada saat itu belum ada HP ya, belum ada game-game yang menarik ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi setiap hari rutinitas itu saya lakukan. Ya, pagi-pagi ya saya harus berangkat masuk hutan, mendaki gunung sampai ke puncak, sampai ke pondok, dulu yang baring, tidur. Itu aja yang saya kerjakan. Waktunya makan, ya makan. Setelah itu ya kembali ke rutinitas seperti biasa, baring, tidur, makan. Ya, kadang berbicara dengan teman itu sangat membosankan. Dan saya menjalani itu kurang lebih setahun ya, menjalani itu setelah saya keluar dari sekolah. Dan ada di satu titik di mana saya merasa sangat bosan banget. Ya, saya tuh orangnya suka bosan gitu ya. Biasa anak masih remaja ya, pada saat itu kita selalu mencoba mengeksplor hal-hal yang menarik gitu. Tidak suka melakukan hal-hal yang sama berulang kali, dan saya ada pada titik itu. Dan pada titik itu semacam ada ruang kontemplasi gitu. Ada ruang kosong di mana saya berpikir bahwa masa sih hidup saya harus begini terus. Dan saat itu ya saya masih menyimpan jauh di lubuk hati saya itu, saya masih punya cita-cita gitu yang harus dicapai. Pada saat itu saya nggak punya cita-cita yang normal lah seperti kalian, mungkin seperti anak-anak di usia itu pengen jadi guru. Ya, guru salah satu jabatan yang favorit pada saat itu. Pengen jadi dokter, pengen jadi pejabat, pengen jadi ini polisi, tentara, dan sebagainya. Dan saya, cita-cita saya sederhana. Ya, apapun pekerjaan saya, ya yang penting saya bisa pakai dasi pada saat kerja. Itu saja cita-cita saya. Apapun pekerjaan, yang penting saya bisa pakai dasi saat kerja. Karena menurut saya, ya orang berdasi itu keren pada saat itu ya. Orang berdasi itu keren, dan di pandangan saya, di benak saya, kerjaan yang baik itu seperti apa saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu karena memang saya dari latar belakang keluarga yang tidak berpendidikan. Ya, ibu saya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Bapak saya sama, apalagi saya tidak dibesarkan oleh sosok bapak kan gitu. Ya, kakak saya juga tamatan SD saja gitu. Jadi gambaran tentang pendidikan, gambaran tentang manfaat yang bisa kita dapatkan dari pendidikan itu saya nggak punya gitu. Ya, nggak ada orang memberitahu saya, kamu pendidikannya bagus, kamu bisa jadi begini, nggak ada. Jadi sampai cita-cita pun berpengaruh. Ya, menurut saya pekerjaan yang keren itu ya cukup pakai dasi, apapun itu. Ya, ternyata sekarang banyak orang berdasi tapi pencuri kan gitu. Untung saya nggak jadi yang itu ya. Oke, saya berpikir pada saat itu, apakah hidup saya akan selamanya seperti ini gitu. Tapi di Malaysia, you have no education, and you're not going to be someone. Ya, dan it was impossible for me at the time to pursue my education because I quit myself. I
quit myself from the school. So, jadi saya ada pada posisi yang ya maju kena, mundur kena gitu. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi jauh di lubuk hati saya pada saat itu adalah ya saya masih punya cita-cita yang ya saya pengen realisasikan gitu. Tapi mustahil. Ya, tapi itu hanya dalam pikiran pada saat itu ya. Karena ya mungkin karena aku dengan kebosanan kali ya dengan rutinitas kerjaan saat itu. Tapi justru di saat berpikir itu momen itu adalah menjadi turning point ya dalam hidup saya yang merubah perjalanan pendidikan saya sehingga bisa membawa saya sampai pada titik ini. Ya, pada saat itu kan, karena merasa sangat bosan banget. Ya, saya harus mencari kegiatan gitu. Dan sebelum berangkat kerja saya coba cari apa yang bisa saya lakukan di pondok ya pada saat sudah sampai. Saya buka-buka, ternyata sisa-sisa buku saya ternyata hanya tersisa 2 jenis buku dan masih baru gitu ya, jarang dipakai pada saat sekolah. Ya, buku matematika dan buku bahasa Inggris. Ya, saya bawalah buku-buku itu. Ya, kalau sekarang mungkin LKS ya kalau di Indonesia. Saya bawa buku-buku itu textbook ya ke tempat kerja, sampai tempat kerja saya simpan, ya, saya baring, merasa bosan, ya entah kenapa saya mencoba meraih buku pada saat itu buku matematika. Saya coba baca, saya coba kerjakan, lama-lama saya kerjakan. Saya menemukan kenikmatan dalam belajar. Ya, saya menemukan kenikmatan dalam belajar. Wah, ternyata itu belajar enak ya. Bahkan saya pada saat itu saya bisa menyelesaikan satu pertanyaan matematika yang menurut saya pada saat sekolah dulu itu sulit banget. Saya berpikir, pada saat itu saya berpikir, kok saya dulu bodoh banget ya. Pertanyaan semacam ini kok saya nggak bisa jawab gitu. Oke, dua situasi yang berbeda karena mindset yang berbeda. Kita akan dihadapkan pada path yang berbeda gitu. Menurut saya gampang banget dan saya menikmati belajar. Saya menyelesaikan semua buku yang ada, termasuk buku bahasa Inggris. Meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris, ya. Oke, saya menyelesaikan dan di situ wah ternyata belajar itu enak. And that's the turning point of my life. Dan I had a chance at that time. Yeah, my parents decided to come back to Indonesia. Ya, orang tua saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan hidup di Indonesia. Dan pada saat itu ya kami sudah punya properti ya, dan hidup kami sudah lumayan baik lagi di Malaysia. Dan saya disuruh tinggal di Malaysia pada saat itu. You know, the biggest decision that I have ever made was I decided to leave Malaysia. Saya memutuskan untuk meninggalkan Malaysia, meninggalkan semua yang ada di sana untuk ke Indonesia to restart my life. Oke, kenapa saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia meskipun hidup saya sudah lumayan enak di sana? Ya, tujuannya cuma satu. Di Indonesia saya punya kesempatan untuk bersekolah kembali. Meskipun pada saat saya sudah memasuki usia SMA ya kalau di Indonesia. Ya, saya memutuskan saya harus sekolah lagi dan hanya di Indonesia saya bisa dapatkan kesempatan itu. Ya, jadi saya pun ikut keluarga ke Indonesia dan kami menetap di Kabupaten Berau. Ya, saya berjodoh akhirnya dengan Berau. Ya, di situ pada saat itu saya nggak punya ijazah SMP karena memang saya tidak menyelesaikan SMP sehingga saya tidak bisa lanjut SMA meskipun usia saya sebenarnya sudah masuk usia SMA. Saya masuk ke SMP, saya daftar ke SMP, ternyata saya ditolak. Ijazah saya tidak diakui pada saat itu oleh kepala sekolah dan saya disarankan ya untuk mengulang lagi dari SD. Ya, bayangkan yang seharusnya sudah SMA disuruh ngulang dari SD. Ya, tapi saya sudah komit dengan diri saya. Oke, apapun jalannya, saya akan jalani itu dengan semua konsekuensinya. Saya siap hadapi itu. Ya, menurut bagi saya, ya inilah resiko
Ya, inilah resiko dari masa lalu gitu, dari beban di masa lalu yang saya harus jalani. Ya, siapa suruh nakal dulu kan, siapa suruh nggak belajar bagus-bagus dulu kan. Ya, saya jalan itu. Ya, hari pertama saya masuk SD, untungnya saya tidak mulai dari kelas 1 SD ya. Jadi saya langsung dinaikkan di kelas 6 SD pada saat itu kelas 6. Ya, pada hari pertama masuk di SD itu ya teman saya anak-anak semua. Saya kaget itu pertama kali di sekolah. Ya, teman-teman ke sekolah karena memang dekat lingkungan sawah ya. Di sekolah nggak ada yang pakai sepatu. Sepatunya ada, tapi ditenteng. Nggak ada yang pakai sepatu. Jadi pakai kaki ayam semua ke kelas, dan di dalam kelas itu hanya ada 4 orang. Selain saya ya, hanya ada 4 orang pada saat itu teman saya. 3 laki-laki, 1 perempuan, dan semuanya anak-anak. Ya karena memang saya harusnya sudah SMA. Ya, saya masih ingat itu teman saya paling kecil pada saat itu malah ngajak saya, ayo main bola bilangnya. Ayo main bola. Dalam hati saya, siapa lu anak kecil ngajak-ngajak main gitu. Ya, karena memang masih masih anak-anak dan saya sudah tua kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat tadi di Malaysia, saya pernah jadi siswa paling muda di Indonesia. Saya menjadi siswa yang paling tua. Alhamdulillah, saya bisa merasakan dua-duanya gitu. Menjadi paling muda dan menjadi paling tua. Nah, tapi saya jalani hari-hari saya sebagai mahasiswa SD gitu ya. Ya, tapi di situ saya mulai belajar, ya belajar dengan baik dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya sudah menemukan kenikmatan dalam belajar. Saya sangat menikmati belajar dan ya mungkin cara saya, learning style saya berbeda dengan yang lain. Agak sulit bagi saya untuk belajar dengan guru di kelas. Jadi saya lebih mudah berkonsentrasi ketika saya belajar sendiri, dan itu saya lakukan setiap hari. Saya nggak bisa tidur. Malam pada saat itu di rumah saya nggak ada listrik. Jadi lampu penerangan hanya menggunakan pelita minyak tanah pada saat itu ya. Dan kita tidur itu kalau pagi-pagi ya, kalau misalnya ngupil ya ngupilnya hitam semua itu. Ya karena apa? Asap dari pelita minyak tanah itu ya. Dan saya tidak bisa tidur setiap malam itu. Ya saya harus membaca. Ya membaca membuat kita ngantuk kan. Ya gitu. Ya saya harus membaca. Ya baru saya bisa tidur. Dan itu saya jalani setiap malam. Ya ketika mau tidur saya harus ambil buku, saya baca. Ya disitulah kebiasaan habit belajar saya terbentuk gitu. Dengan kehidupan yang sangat sederhana, dengan penerangan yang sangat sederhana, ya saya masih bisa belajar. Dan alhamdulillah saya mulai berprestasi. Saya selalu menjadi ranking 1 di sekolah. Bahkan masuk SMP saya selalu menjadi ranking 1. Ya meskipun dengan status yang sama, siswa paling tua di sekolah. Ya saya mendominasi di hampir semua mata pelajaran karena memang saya menikmati belajar. Semua mata pelajaran saya babat habis gitu loh. Oke, sampai di kelas 3. Ya, kelas 3 saya dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi saya pernah keluar dari sekolah, saya pernah dikeluarkan dari sekolah. Because I had a clash with my teacher at the time. Ya, saya bertengkar dengan guru saya pada saat itu kan hanya karena masalah sepele. Ya, saya ditunjuk sebagai tua kelas, tapi saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Dan saya menyampaikan alasannya, tapi guru saya sepertinya tidak memahami perasaan saya pada saat itu. Dan ya ada satu kalimat lah yang disampaikan oleh guru yang membuat saya sangat berat pada saat itu. Ya, dan pertengkaran kami dihentikan oleh bel istirahat. Ya, istirahat, gurunya keluar, entah kenapa jengkel banget saya lihat nama saya di papan tulis itu ditulis ketua kelas Sudarman gitu. Wah itu saya marah banget itu. Ya ketika teman-teman saya keluar, saya juga lagi jalan karena saya duduk paling belakang, beranjak maju ke depan.
Itu entah apa yang ada di pikiran saya itu, saya langsung lari, saya tonjok papan tulis itu sampai jempol. Saya kaget juga, oh ternyata jempol gitu. Di papan tulis itu jempol pas di nama saya. Ya setelah itu saya cuci tangan karena memang tripleknya itu nempel. Ya, tangan saya luka. Kemudian saya pulang, tapi saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya takut kalau pulang ke rumah kan ditanya sama ibu saya, pasti dipukul saya itu. Saya singgah di tengah jalan. Di tengah jalan itu ada perbukitan, kemudian ada pohon besar. Saya tidur siang di situ. Ya, saya tidur siang di situ sambil menunggu teman saya pulang, baru saya ikut pulang. Ya, dan saya terbangun karena dengar suara teman saya teriak-teriak sudah pulang. Ya, saya datangi. Saya kan khawatir, saya tanya, gimana tadi? Kata teman saya itu, wah, ngeri bilangnya. Saya jadi tambah takut itu, waduh, yang terjadi gitu kan. Ngeri, saya tambah takut itu. Habis itu sudah saya mulai tidak tenang, saya was-was. Saya sudah merasakan bahwa hal buruk pasti akan terjadi gitu. Dan ya benar saja hari Senin, kejadian itu hari Jumat ya. Hari Sabtu, hari Senin ya saya dipanggil ke sekolah. Saya tidak disidang karena ternyata pada hari itu, pada saat kejadian itu ya saya sudah langsung disidang oleh guru tanpa menghadirkan saya. Ya, dan jadi sekolah tidak dengar versi cerita dari saya itu. Tapi memang ya perilaku saya pada saat itu tidak bisa dibenarkan karena saya merusak gitu loh. Paling tidak harusnya ya cerita versi saya didengarkan gitu, bisa menjadi pertimbangan bagi sekolah sebelum memutuskan. Saya dipanggil oleh salah satu wakil kepala sekolah ya. Ada beliau guru yang saya sangat respect, guru yang saya sangat hormati, ya salah satu guru favorit saya juga. Saya di rumahnya dipanggil, bicara baik-baik. Jadi saya tidak disidang di sekolah, tapi di rumahnya guru saya itu disampaikan bahwa ya guru bersangkutan tidak mau ngajar lagi. Dia tidak mau ngajar saya lagi. Ya, sehingga pilihannya pada saat itu ada dua. Oke. Saya yang keluar atau dia yang keluar. Ya, karena dia tidak mau ngajar lagi di kelas saya kalau misalnya saya masih ada di situ. Ya, saya sadar kesalahan saya. Saya sampaikan pada guru, kalau gitu biar saya saja yang mengalah. Saya minta maaf dengan guru saya pada saat itu. Kemudian saya juga pada saat itu saya masih ingat, saya datangi rumah guru yang saya bermasalah itu, dan saya minta maaf. Ya, saya minta maaf dengan beliau, dan saya tidak pernah meminta untuk diringankan. Ini enggak ada, karena saya sadar saya melakukan kesalahan dan ada konsekuensi yang harus saya jalani. Tapi dalam hati saya pada saat itu, ya meskipun saya tidak belajar lagi di sekolah, dan pada saat itu saya tidak sepenuhnya dikeluarkan ya. Tapi saya masuk di SMP terbuka. SMP terbuka itu sekolah diperuntukkan untuk orang-orang susah ya. Untuk orang susah, di mana kita belajar sendiri di rumah, kita hanya diberikan buku, kita belajar sendiri di rumah, nanti saatnya ujian kita ikut ujian gitu. Jadi saya belajar sendiri di rumah. Jadi saya masuk SMP terbuka, tapi dalam lubuk hati saya pada saat itu saya akan buktikan ya, meskipun saya tidak belajar di sekolah, saya masih bisa berprestasi. Memang pada saat itu saya dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah ya saya berkebun. Ya, saya membantu bapak ibu saya berkebun. Ya, hutan dibabat, kemudian kita buat kebun. Ya, saya memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar, karena memang sebentar lagi kan saya harus menghadapi ujian nasional kan pada saat itu ya, UN. Jadi lagi saya harus nebas apa dan sebagainya, kemudian istirahat. Setelah makan ya saya belajar gitu. Setelah istirahat lanjut sore berkebun lagi. Ya malamnya ya saya belajar lagi sebelum gitu. Itu yang saya lakukan setiap hari, dan mendekati ujian nasional pada saat itu ya saya harus ke sekolah ujian nasional, dan
saya ingat sehari sebelum ujian ya, saya bertemu guru matematika saya. Salah satu guru juga yang saya sangat respect, guru matematika saya Pak Bahar namanya. Ya dia agak kecewa juga dengan saya pada saat itu, tapi sepertinya dia memahami kondisi saya, dan saat itu dia mencoba menantang saya. Dia tantang saya, ayo Man, buktikan kamu bisa gitu loh, pecahkan rekor matematika, pecahkan rekor nilai tertinggi di sekolah, ya minimal dapat 8 lah katanya. Minimal dapat 8. Dan ya saya memang suka tantangan, saya suka menantang, bahkan saya selalu menantang diri saya sendiri ya, dengan itu kita bisa menjadi saya bisa menjadi lebih baik pada saat itu. Dan ya saya terima tantangan itu, kemudian ya ujian nasional, singkat waktu ujian nasional, waktunya pengumuman, dan alhamdulillah saya unggul di semua mata pelajaran. Saya paling tinggi bahasa Inggris, dan matematika saya 9,87 ya, 9,87 apa 9,67 pada saat itu, dan tinggi di sekolah. Bahkan mungkin untuk sampai saat ini ya, karena memang sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Ya, oke, akhirnya ya saya membuktikan diri saya bahwa meskipun saya tidak belajar di sekolah seperti teman-teman yang lain, saya masih bisa belajar, saya masih bisa berprestasi, dan saya buktikan itu. Ya, saya hanya sedikit menyangka, andai pada saat itu ya saya masih bisa belajar di sekolah, mungkin ya saya masih bisa berprestasi lebih baik lagi. Oke, setelah itu saya harus melanjutkan SMA. Ya saya sudah komit bahwa saya harus sekolah. Ya, saya harus sekolah, apapun alasannya saya harus lanjutkan sekolah, dan waktunya untuk masuk di SMA ya. Dan ya saya sampaikan tadi ya, saya berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang minim. Oke, ibu saya tidak pernah sekolah, ayah saya nggak pernah sekolah, kakak saya cuma sampai SD. Jadi saya nggak paham gitu loh, pendidikan itu seperti apa, nggak paham. Dan pada saat itu saya dihadapkan pada dua pilihan. Ya, ada dua sekolah favorit pada saat itu di Berau. Ada SMA 1 dan SMK 1. Ya saya bingung, saya mau masuk sekolah yang mana ya. Setelah beberapa pertimbangan, bukan pertimbangan yang bijak, ya, that's why I said here, bad decision. Ya, saya memutuskan untuk masuk SMK dengan alasan yang sangat konyol. Saya masuk SMK karena nama sekolahnya sama dengan nama sekolah saya di Malaysia. Ya, nama sekolah saya di Malaysia kan tadi SMK ya, SMK, tapi panjangannya berbeda. Kalau di Malaysia kan SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Nah, kalau Indonesia saya nggak tahu kalau SMK itu panjangan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, saya masih ingat itu pada saat mengisi formulir, saya dihadapkan pada dua pilihan. Ada dua jurusan di SMK 1 Berau pada saat itu. Penjualan dan akuntansi. Ya jelas saya pilih akuntansi dong, namanya keren. Ya kan? Penjualan. Main jadi penjual kan gitu dalam pikiran saya. Ya. Pertimbangan saya sangat sederhana, sekonyol itu saya memilih akuntansi. Dan menurut saya keren, meskipun saya nggak tahu akuntansi itu apa gitu. Ya, dan singkat cerita, hari pertama pembagian jadwal, saya masih ingat banget itu hari pertama pembagian jadwal, dibacakan kakak kelas pada saya membacakan jadwal sekolah. Ya, yang menjadi favorit saya pada saat itu adalah biologi, fisika, ya seperti itu ya, geografi, dan saya tidak mendengar nama-nama mata pelajaran itu di jadwal. Saya langsung angkat tangan. Kenapa tidak ada fisika dan biologi pada saat itu? Saya tanyakan itu. Ya, dan semua kakak kelas pada saat itu ketawa, ya termasuk teman-teman saya ketawa. Saya heran loh, ketawa. Ya, mereka ke kelas saya kan bilang, ya, kalau mau belajar biologi, mau belajar fisika, jangan masuk SMK, masuknya SMA. Nah, saat itu saya baru sadar kalau ternyata saya murtad. Murtad dari interest saya gitu loh. Wah, harusnya saya masuk SMA kalau begitu.
Ya, di situ saya baru sadar saya melakukan ya bad decision ya because of karena ketidaktahuan saya gitu, tidak ada yang guide saya. Kalau mau belajar ini kamu harus masuk ke sini, mau jadi ini harus ambil ini gitu. Saya nggak tahu gitu. Udah ya, jadi salah sekolah, salah pilih jurusan. Saya baru tahu ternyata akhirnya akuntansi itu yang menghitung-hitung keuangan kan gitu ya. Dan ya saya pelan-pelan mempelajari itu. Saya pelan-pelan mempelajari itu dan saya mencoba untuk mencintai gitu, mencintai pilihan dan saya mencoba menjalani pilihan dari putusan yang saya buat gitu loh dengan semua konsekuensinya. Ya siapa suruh salah kan gitu, jalani aja lah. Nah, saya belajar akuntansi, saya banyak belajar secara otodidak di rumah dan lama-lama saya mulai cinta dengan akuntansi. Saya sangat cinta dengan akuntansi. Bahkan tahun kedua saya, ya, saya pernah menjuarai lomba akuntansi sekabupaten ya. Ya meskipun awalnya saya tidak tahu akuntansi apa, dan saya tidak suka awalnya akuntansi, ternyata hitung-hitung keuangan. Tapi lama-lama saya suka itu, saya jalani itu, ya, saya pelajari itu dan saya menikmati itu ya, sehingga saya bisa berprestasi di situ. Dan saya sudah cinta mati ya dengan akuntansi pada saat itu. Kembali lagi, kelas 3 itu selalu menjadi uh, problem bagi saya gitu loh, karena saya harus dihadapkan lagi mau kuliah, ya mau kuliah ambil jurusan apa kan gitu ya. Dan secara ekonomi saya tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ya. Namun saya harus berterima kasih dan saya bangga dengan kakak saya satu-satunya, karena dia mengiyakan pada saat itu ya, lanjut saja terus nanti pendidikan, kakak saya yang mau bantu gitu loh ya. Untung saya punya kakak, meskipun kakak saya tidak berpendidikan ya, tapi dia paham pentingnya pendidikan, dan salah satu orang yang memiliki andil besar dengan hidup saya sampai saat ini adalah kakak saya gitu. Dan lagi-lagi dihadapkan pada sebuah keputusan, kuliah mau ngambil apa. Ya, saat itu saya sudah terlanjur cinta banget dengan akuntansi. Saya juga punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri. Dan kuliah di luar negeri kan harus punya bahasa Inggris yang bagus kan. Oh ya, saya lupa ceritakan satu hal. Ketika baru beberapa hari di sekolah. Di sekolah itu ada klub English ya, English club. Ada English club di sekolah, dan kebetulan pada saat tes masuk itu nilai bahasa Inggris saya paling tinggi. Ya, dan itu menyebar gitu di sekolah, bahwa di kalangan guru-guru bahwa saya itu jago bahasa Inggris, padahal enggak. Saya hanya tahu teori doang, karena ya modal belajar otodidak itu saya nggak pernah praktik, nggak punya ya. Dan apalagi mereka tahu kalau saya dari Malaysia kan. Nah, pandangannya orang-orang pada saat itu, kalau dari Malaysia pasti bahasa Inggrisnya bagus gitu loh. Karena saya itu tidak, saya nggak tahu bahasa Inggris sama sekali gitu. Dan guru saya ya, sosok yang saya anggap sebagai ayah ya, ayah dalam dunia pendidikan ya, Osman, pada saat itu saya dikejar-kejar itu. Saya disuruh masuk di klub bahasa Inggris, dan saya tahu jadwalnya bahasa Inggris itu, temuan klub bahasa Inggris itu ya kegiatan ekstrakurikuler ya, di hari apa saya tahu. Dan saat itu saya tinggal di asrama, dan suatu saat sore saya yakin itu nggak ada jadwal bahasa Inggris ya, jadwal pertemuan klub bahasa Inggris di hari itu, sore itu. Saya ngikut teman ke sekolah ya, main basket gitu. Ternyata jadwal temuan klub bahasa Inggris itu digeser ke hari itu, dan di salah satu kelas itu mereka sedang mengadakan pertemuan ya. Tiba-tiba Pak Usman ini keluar kelas, dan dia lihat saya main basket pada saat itu, dan saya langsung dipanggil itu, saya langsung ditodong masuk di dalam kelas. Dalam hati saya, wah mampus saya nggak bisa bahasa Inggris lagi, pasti dia saya disuruh bahasa Inggris. Dan mereka sudah terlanjur menaruh ekspektasi
ekspektasi besar kan, karena berdasarkan hasil tes itu mereka kira saya bisa bahasa Inggris, saya jago bahasa Inggris, padahal kenyataannya tidak gitu. Ya, masuk di dalam kelas saya ingat banget itu, setiap orang kita diberikan sebuah topik ya tentang rokok kalau tidak salah pada saat itu, dan kita diminta untuk mempresentasikan, menyampaikan ide pendapat tentang topik itu, dan semua orang disuruh sudah maju, dan mereka maju itu jarang yang ada yang membawa kertas itu ya, membawa skrip. Mereka maju berbicara, itu semakin memberikan tekanan itu ke saya. Waduh, jago-jago semua lagi. Mana saya yang dianggap paling jago, padahal saya nggak bisa gitu. Yang maju ke depan, saya ditunjuk, saya bilang nanti saja, karena ya alasan saya paling baru gitu lah. Saya selalu menghindar sampai orang terakhir tidak ada lagi yang bisa ditunjuk, ya mau nggak mau saya harus maju. Ya, tapi saya punya strategi pada saat itu. Pada saat teman-teman yang lain maju, itu kan diberikan diberikan masukan, feedback oleh guru saya, dan feedback itu saya catat semua tuh. Ya, saya catat semua, dan pada saat giliran saya maju, saya bawa kertas. Mungkin satu-satunya yang bawa kertas pada saat itu, bawa kerpean. Itu saya tinggal baca itu aja, dan entah memang isinya bagus atau apa, atau hanya menghargai saya pada saat itu, ya guru saya memberikan applause. Ya, applause, dan diikuti oleh teman-teman lain sekelas. Ya, saat itu saya mulai berpikir gitulah. Saya nggak mungkin bisa menghindari bahasa Inggris. Ya, saya nggak mungkin bisa menghindari bahasa Inggris. Ya, meskipun pada dasarnya saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi yang orang lain tahu, yang guru-guru tahu, teman-teman saya tahu, saya itu jago bahasa Inggris. Kalau nantinya terbukti ternyata saya tidak bisa bahasa Inggris, kan saya malu. Ya, malu. So, nggak ada cara lain. Ya, saya harus belajar bahasa Inggris. Ya, bahkan malam di sekolah itu ada kursusan. Ya, saya ikut kursus. Saya nggak punya uang. Ya, saya nggak bayar itu. Saya gratis itu. Saya disuruh masuk aja sama guru saya, Pak Tadir atau Mr. Teddy. Pada saat itu saya maju masuk gitu. Saya belajar beberapa pertemuan. Ya, sebelum akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya berhenti, atau memang programnya tutup. Ya, saya tidak lanjutkan. Tapi saya sudah punya modal dari belajar di situ ya. Ya, dan saya melatih bahasa Inggris saya sedikit demi sedikit, dan dibantu dengan pertemuan-pertemuan di English Club itu. Nah, saya jadi cinta bahasa Inggris pada saat itu. Kembali di kelas 3 saya harus memutuskan kuliah ambil jurusan apa. Itu tadi. Ya, saya terlanjur cinta bahasa Inggris. Saya pengen suatu saat kuliah di luar negeri, belajar akuntansi. Tapi kan harus bahasa Inggris bagus kan gitu. Jadi saya fokus, saya kuliah mau ngambil bahasa Inggris saja lah, supaya saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Kuliahlah saya di Makassar pada saat itu ya. Karena memang biaya hidup di Samarinda tinggi, ya saya orang nggak punya gitu. Saya nggak sanggup. Jadi saya di Makassar karena biaya hidup di sana lebih murah, saya berangkatlah ke Makassar. Tes dan saya dinyatakan lulus SNMPTN pada saat itu ya. Di UIN Alauddin Makassar untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dengan tujuan itu tadi, saya fokus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya supaya saya bisa kuliah luar negeri, ambil jurusan akuntansi. Ya, sampai di pertemuan pertama lagi. Ya, pertemuan pertama kan biasanya dosen tanya tuh, motivasinya apa? Kenapa ambil jurusan bahasa Inggris? Saya sampaikan. Ya, karena saya mau kuliah di luar negeri, ambil jurusan akuntansi. Saya nggak paham istilah linearitas pada saat itu ya. Ya guru saya, dosen saya senyum-senyum aja tuh. Ya, ngapain mau ngambil jurusan akuntansi kok masuk pendidikan bahasa Inggris gitu loh. Tapi ya, karena itu tadi ya, karena tidak ada orang yang menggait saya, menunjukkan saya jalan, misalnya mau ngambil ini, mau ini, kamu ambil saya jalan ini, saya nggak paham. Karena memang saya dari latar belakang keluarga yang tidak berpendidikan. Gitu. Ya, di situ disampaikan ya harusnya tetap mengambil jurusan akuntansi. Ya, salah satu keputusan yang buruk lagi saya buat. Dan ya, saya murtad sekali lagi dari jurusan yang sudah terlanjur saya cintai, yaitu akuntansi itu ya. Ini lagi-lagi,
Ya, lagi-lagi saya entah kenapa saya punya kepercayaan gitu dalam diri. Ya mungkin planning saya berbeda, tapi Tuhan ingin menunjukkan saya jalan yang berbeda. Jadi saya tetap menjalani pilihan itu dengan segala konsekuensinya. Ya, saya bertanggung jawab. Ya, saya menjalani hari-hari saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Saya mengikuti klub-klub meeting bahasa Inggris banyak banget pada saat itu yang membantu saya secara perlahan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Dan lama-lama saya juga jatuh cinta dengan bahasa Inggris dan saya mulai cinta mengajar gitu. Ya, saya cinta mengajar dan wah kayaknya asing nih jadi guru. Saya pengen menjadi guru pada saat itu. Sudah akuntansi sudah benar-benar hilang dari kepala saya gitu. Saya fokus menjadi calon guru bahasa Inggris dan alhamdulillah saya kira dari bad decision, the bad decision was the best I've ever made in my life. Ya, salah satu keputusan yang terbaik menurut saya ya karena itulah yang mengantarkan saya pada posisi saat ini gitu kok. Kan coba kalau misalnya saya ambil jurusan akuntansi, entah jadi apa saya sekarang kan gitu. Dan alhamdulillah cita-cita saya juga terpenuhi pada saat itu. Ya, saya bisa kuliah di luar negeri. Ya, kuliah di luar negeri setelah menamatkan pendidikan bahasa Inggris saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, meskipun tidak ambil akuntansi S2-nya, ya tapi ya saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Passion baru saya pada saat itu dan saya sudah terlanjur cinta mati gitu ya. Yang awalnya hanya menjalani karena sudah terlanjur, ya saya jadi cinta gitu. Dan saya mengikuti semua prosesnya. Saya siap menghadapi segala konsekuensi yang ada gitu. Dan ya, oh ya, sebelum selesai perkuliahan ya ada satu momen yang saya yakin teman-teman sekelas saya bahkan teman-teman seangkatan saya tahu banget semuanya karena memang dramatik banget pada saat itu. Oke. Ya, saya pernah kecelakaan ya, saya pernah kecelakaan dan menabrak seseorang waktu itu kalau tidak salah semester 2 ya, semester 2 saya menabrak orang dan orang itu lagi the victim was dying. Yeah, the victim he was an old man and he was dying in the hospital. Ya, dan konsekuensinya adalah kalau dia meninggal, ya saya pasti masuk penjara. Kan gitu. Kalau dia meninggal, saya pasti masuk penjara. Dan saya tidak punya siapa-siapa pada saat itu di Makassar. Saya nggak punya keluarga, nggak punya ini gitu. Dan itu adalah momen terberat dalam hidup saya membayangkan ya di saat saya sudah punya jalan, saya punya ada jalan gitu loh untuk mencapai cita-cita. Tiba-tiba saya dihadapkan sebuah permasalahan ya terberat. Ya, saya kecelakaan, nabrak orangnya hampir meninggal. Konsekuensinya kalau dia meninggal ya saya harus di penjara dan itu tidak bisa terbayangkan gitu. Tidak pernah terbayangkan bahwa kalau saya harus menghabiskan waktu saya di penjara dan ya minimal pada saat itu penjara ya maksimal 5 tahun kan gitu. Oke, dan bahkan saat itu saya sudah sempat berpikir untuk melarikan diri tuh. Udah, saya pulang saja, lari ke Kalimantan gitu loh. Saya takut banget saya nggak mau di penjara gitu. Dan bahkan saking beratnya situasi pada saat itu saya sampai menangis itu di kampus. Ya, sampai nangis saya di kampus dan ditenangkan oleh teman-teman kelas karena memang menurut saya itu adalah momen terberat dalam hidup saya dan saat itu orang tua saya sedang sakit gitu di Kalimantan. Ya, di Kalimantan orang tua saya sedang sakit dan saya tidak mau kalau apa yang menimpa saya di Makassar pada saat itu diketahui orang tua saya. Jadi saya simpan. Ya satu-satunya mungkin yang tahu pada saat itu adalah kakak saya. Dan saya larang kakak saya untuk memberitahu ibu saya karena saya tidak mau terjadi hal yang lebih buruk gitu. Dan ya saya pendam itu dan itu sangat berat memang. Sangat berat bagi saya. Ya untungnya ya saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik, ya teman-teman yang sangat sportif meskipun saya tidak bisa mengkategorikan diri saya sebagai seorang teman yang baik. Ya, tapi untungnya saya punya
Mereka bahkan tidak hanya teman sekelas saya, teman semua angkatan gitu loh. Bahkan mereka menyisihkan uang jajannya itu didonasikan ke saya gitu loh untuk membantu saya. Ya, saya ingat banget itu, dan mungkin di sini kesempatan yang baik bagi saya untuk berterima kasih dengan teman-teman saya semuanya ya. Yang kalau memang tidak ada, ya saya nggak tahu sekarang saya jadi apa gitu loh. Nah, mungkin saya tidak bisa pada posisi yang saat ini gitu loh. Ya, untungnya memiliki teman ya yang baik, teman yang positif di sekeliling kita. Dan ya alhamdulillah ya meskipun saya dengar cerita dari polisi ya, korban itu hampir meninggal ya, hampir saja meninggal, hanya terlambat 1 jam saja katanya, 1 atau 2 jam gitu ya, pasien itu akan lambat penanganan, pasien itu akan meninggal gitu, dan tentunya saya pasti akan dipenjara ya. Tapi ya takdir berkata lain ya, pasien itu selamat, korban itu selamat, dan saya tidak jadi penjara meskipun saya harus mengganti kerugian ya, kerugian 5 juta. Dan pada saat keputusan itu ada bahwa pasien tidak meninggal, saya baru menyampaikan itu ke orang tua saya, dan orang tua saya nangis pada saat itu, ibu saya nangis pada saat itu ya, karena dia tahu ya, momen itu sangat berat bagi saya gitu loh, dan dia tidak ada di situ, dan dia tidak tahu gitu, dan ya untungnya tidak tahu ya, karena memang dia sakit pada saat itu. Dan ya setelah semuanya selesai ya, baru ibu saya tahu, dan ibu saya nangis pada saat itu. Dan ya mungkin itu hal salah satu titik balik ya dari hidup saya. Dan saat itu saya sudah mulai lebih menghargai teman-teman saya jadi lebih tegar menghadapi permasalahan gitu loh, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan perkuliahan kurang dari 4 tahun pada saat itu, dan dengan prestasi yang menurut saya membanggakan gitu loh, Oke. Dan ya setelah itu ya saya memiliki kesempatan ya untuk melanjutkan S2, dapat beasiswa lagi-lagi karena bahasa Inggris. Mustahil kita bisa kuliah di luar negeri tanpa bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris bisa membawa saya dari tadinya saya ambil jurusan bahasa Inggris karena menurut saya itu bad decision, yaitu berubah menjadi value ya, mengantarkan saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri di Thailand pada saat itu. Dan ya saya tidak hanya menemukan jalan saya untuk kuliah S2 di Bangkok ya, tapi saya juga menemukan istri ya, kemudian dikaruniai 3 orang anak yang ganteng-ganteng begitu ya. Sampai sekarang istri saya masih paling cantik di antara semuanya ya. Mungkin kalian kenal sosok dia ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak hanya mengantarkan saya jalan ke Bangkok, tapi ya dengan menemukan saya dengan keluarga saya sekarang yang sama-sama juga belajar bahasa Inggris gitu. Itu cerita lain di balik ya bahasa Inggris. Oke, S2 ya, menurut orang S2 itu di luar negeri pasti enak jalan-jalan gitu ya. Sebagian besar memang benar, cuma tidak semuanya berjalan mulus gitu. Bahkan di beberapa bulan pertama saya agak stres ya, agak kesulitan untuk menyesuaikan dengan bahasa, dengan sistem pendidikan yang berbeda gitu dengan di Indonesia. Dan bahkan di akhir studi saya, kalau tidak salah ya, kurang lebih 3 bulan sebelum studi saya berakhir di tahun kedua, saya mempresentasikan proposal penelitian saya untuk tesis saya, dan saya ditolak. Dan di antara semua teman-teman seangkatan saya pada saat itu, hanya 2 orang yang proposalnya ditolak. Saya dan istri saya. Ya, istri saya masih mending. Ya, Bu Elsa masih mending. Ya, dia masih bisa merevisi. Sedangkan saya tidak bisa melanjutkan proposal yang ada. Saya harus membuat proposal baru. Sedangkan proposal yang lama itu, saya sudah setahun bekerja dengan pembimbing saya, yang ujung-ujungnya disuruh ganti gitu, disuruh mulai dari awal. Dan pada saat itu
ya lagi-lagi saya terjatuh gitu. Saya terjatuh, bahkan saya sudah sempat menyerah, udahlah, ya nggak mungkin saya bisa membuat sesuatu yang baru dengan sisa waktu yang ada, sedangkan yang lama saja itu butuh waktu setahun untuk menyelesaikan gitu. Jadi saya fokus uh, bantu istri saya saja, menyemangati istri saya untuk melanjutkan penelitiannya dia. Karena memang ya kita nggak punya, ya karena memang ya beasiswa terbatas 2 tahun ya. Setelah 2 tahun ya harus biaya sendiri kan. Dan karena proposal kami ditolak berdua, kalaupun kita mau lanjut maka kita harus extend ke 1 semester minimal, dan SPP pada saat itu ya sangat mahal gitu. 1 semester ya kurang lebih 50 juta rupiah ya. Dan kita tidak punya banyak simpanan ya untuk support keduanya gitu. Ya, jadi saya sampaikan ke istri saya, udahlah kamu aja yang lulus. Kamu lulus kita pulang gitu. Saya nggak apa-apa gitu, nggak selesai. Ya, tapi ya untungnya saya punya istri yang sangat suportif ya. Ya, dia nggak mau ya. Dia nggak mau kita mulai sama-sama yang selesai hanya dia gitu. Oke, dia paham kalau apa dalam hati saya masih punya niat untuk selesai gitu loh. Hanya butuh motivasi, butuh support. Bahkan yang saya dapatkan dari istri saya pada saat itu lebih dari itu. Saya ingat sekali kita diskusi malam-malam, tengah malam bahkan kita diskusi. Ya, di saat saya sudah surrender, saya sudah give up, ya istri saya malah buka ini HP, dia cari-carikan judul penelitian baru untuk saya, dan dia sudah menyodorkan banyak sekali judul penelitian dan saya tolak semuanya karena saya paham saya tidak bisa lakukan itu. Sampai 1 judul itu juga, kenapa nggak coba ini? Gitu. Dan saya lihat, wah sepertinya menarik. Ya, sepertinya menarik. Dan besoknya, ya saya mulai buka laptop, saya mulai mempelajari topik yang disodorkan istri saya, dan iya, kayaknya ini menarik. Dan saya sodorkan proposal yang baru ke judul yang baru ke advisor saya, dan advisor saya mengiyakan begitu. Ya, dan asal tahu saja, jadi penelitian saya itu tesis S2 saya itu ide awalnya itu dari istri saya, dan tesis istri saya itu ide awalnya dari saya. Kenapa nggak bikin gambar kronologikal gini kemudian ceritakan, itu awalnya idenya dari saya gitu. Dan pada saat itu istri saya pulang ke Indonesia ya untuk mengambil data penelitian, dan saya tinggal di Bangkok pada saat itu menyusun ulang proposal saya dari awal gitu loh. Dan saya bisa selesaikan itu kurang dari 1 bulan proposal yang baru. Dan ketika istri saya datang kembali ke Bangkok telah mengambil data, giliran saya yang pulang ke Indonesia untuk mengambil data. Jadi gantian gitu ya. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, ya, saya dapat kabar bahagia gitu. Ya, istri saya mengabarkan kalau ternyata dia hamil ya, setelah sekian lama kami menikah, akhirnya dia hamil gitu. Dan kabar bahagia itu hanya bertahan 1-2 hari kalau tidak salah ya, karena setelahnya istri saya mengalami pendarahan hebat dan ya harus kehilangan calon bayi kami gitu pada saat itu, ya bayi yang sudah lama kita nantikan gitu. Dan posisinya yang menyedihkan itu adalah di saat istri saya kesakitan terbaring lemas di rumah sakit, saya ada di Indonesia dan saya baru selesai ngumpul data. Padahal rencana awalnya adalah saya akan stay di Indonesia supaya tidak terlalu banyak biaya di Bangkok karena biaya hidupnya lumayan mahal. Saya akan menyelesaikan semua analisis data saya di Indonesia sebelum saya pulang ke Bangkok gitu supaya tidak terlalu banyak biaya. Dan saya ingat itu tanggal 1 Januari tahun baru saya dapat kabar itu. Dan ya saat itu saya juga nggak punya banyak uang karena saya harus mengcover rumah sakit istri saya di Bangkok dan saya tidak ada di sampingnya pada saat itu ya. Dan itu berat gitu kan. Kalau misalnya kalian punya pasangan sudah berstatus sama istri, itu berat banget itu. Ya, jadi saya harus memutuskan untuk pulang ke Bangkok. Jadi nggak boleh berlama-lama di Indonesia.
sehingga dan saya tidak punya keuangan yang baik pada saat itu ya. Jadi dan banyak yang bantu dosen-dosen kami di Unmul itu memberikan bantuan gitu loh. Ya, sehingga ya bisa membayar tagihan rumah sakit pada saat itu. Dan ya saya sampai di Bangkok ya dengan situasi yang seperti itu ya benar-benar berat gitu untuk kami berdua. Satu sisi kami harus extend perkuliahan ya, yang harus paling tidak bayar 100 juta untuk kami berdua gitu kan, karena harus menambah extend semester ya. Dan di satu sisi yang lain kami ini harus dihadapkan dengan ya masalah itu tadi yang masuk rumah sakit itu ya, itu berat. Dan saya termasuk orang yang sulit untuk bangkit dari masalah ya, dan saya tidak bisa kerjakan skripsi saya, tesis saya pada saat itu. Jadi saya push istri saya untuk selesaikan tesisnya biar dia bisa pulang cepat. Ya, setelah dia tidak ada, itu akan memberikan motivasi ekstra bagi saya untuk segera pulang juga. Jadi saya harus segera menyelesaikan gitu. Dan alhamdulillah istri saya selesai, istri saya pulang dengan penuh dramanya. Bahkan saya sempat ini cerita lain lagi, saya sempat ngemis-ngemis ya di bandara. Karena ketika saya nganter istri saya pulang ke Indonesia, tidak sengaja dompet dan uang saya itu dibawa oleh istri saya. Dan dia sudah menuju ke ruang tunggu dan mustahil kembali. Dan dia sudah hampir ketinggalan pesawat gitu ya. Dan saya ditinggalkan dan kelebihan bagasi, nggak punya uang pada saat itu, narik uang ATM-nya bermasalah, error ya. Dan harus ke Indonesia kan untuk dibuka PIN-nya kembali kan. Nah, nggak bisa, jadi saya harus bawa pulang bagasi yang kelebihan. Istri saya buru-buru masuk membawa dompet dan sebagainya. Dan ketika istri saya sudah masuk, saya baru sadar saya nggak punya uang sepeser pun dan nggak punya dompet gitu loh. Bahkan paspor saya dibawa oleh istri saya. Dan saya posisinya lagi di bandara internasional. Dan untuk pulang ya harus naik MRT, kereta listrik gitu. Saya harus ngemis-ngemis di bandara. Saya datangi orang, nggak punya uang segini, nggak minta, misalnya punya, iya saya. Sehingga terakhir itu saya ingat itu masih ada fotonya, masih kurang $10, 10 baht. Ya saya lihat ada mahasiswa magang di bandara, gimana ya cara nyampaikan ke dia gitu ya, karena memang nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Ya saya bikin di Google Translate, saya sampaikan kondisi saya begini, bisa minta tolong nggak 10 baht. Ya saya dikasih gitu loh, sambil mereka ketawa. Tapi saya bilang, suatu saat kita ketemu saya akan bayar gitu. Ternyata nggak ketemu, sampai saya pulang ke Indonesia nggak ketemu gitu ya. Ya terima kasih lah untuk orang-orang yang berbaik hati memberikan saya. Jadi saya ngemis di bandara itu. Nah, istri saya sudah pulang, saya bisa fokus mengerjakan tesis saya. Dan dalam waktu 2 bulan sebelum istri saya pulang, saya sampaikan, ya, saya akan menyusul dalam 2 bulan, gitu. Artinya dalam 2 bulan saya akan menyelesaikan semuanya, dan saya buktikan itu. Ya, setelah 2 bulan istri saya selesai, ya saya juga selesai dan pulang gitu, dan bisa pulang. Dan yang tadi saya sampaikan, pada saat seangkatan kami ini semuanya defend proposal, itu hanya dua orang yang tidak lulus, saya dan istri saya. Dan setelah 1 semester, di antara semua angkatan saya itu hanya ada 2 orang yang lulus, saya dan istri saya. Sedangkan teman-teman yang lain belum bisa lulus pada saat itu, meskipun kami 2 orang yang gagal pada saat defense proposal. Ya gitulah ya, kehidupan. Selesai S2 sehingga akhirnya saya diterima dan istri mengajar di IAIN Samarinda pada saat itu, belum menjadi UNC seperti saat ini. Saya ngajar di sana setahun ya, sebelum akhirnya dipanggil di UMKT, jadi dosen tetap di UMKT, dan istri saya diterima dosen tetap di Unikarta. Oke, kemudian ya itu saya mulai jadi dosen dan saya menikmati jadi dosen. Dan sebagai dosen ya mau nggak mau ya saya harus lanjut S3. Dan ya alhamdulillah karena bahasa Inggris juga ya saya bisa melanjutkan S3, meskipun ya saya sudah menerima ratusan penolakan dari
calon supervisor, calon profesor, dan kampus-kampus. Ya. Namun akhirnya ya saya diterima di salah satu perguruan tinggi yang elit di New Zealand, ya, di University of Auckland, tempat saya menuntut ilmu saat ini, ya, untuk jenjang S3. Ya. Oke, nah itu terakhir, ya, semoga doakan saya, semoga saya yakin jalan ke depan itu tidak berat seperti biasanya, selalu akan berliku-liku, akan banyak kerikil, namun saya yakin dengan support dari teman-teman, supervisor, keluarga, termasuk mungkin doa-doa adik-adik di sini, ya, semoga saya bisa menjalani masa studi ini dengan baik dan bisa lulus dan berkontribusi di Indonesia. Oke. Nah, jadi doakan saya ya supaya saya bisa lulus S3 dan bisa kembali ke Indonesia secepatnya. Amin. Ya, terakhir mungkin ada beberapa poin yang saya mau highlight dari pengalaman hidup saya. Ya, yang pertama, saya percaya bahwa sukses itu tidak hanya milik orang yang berduit. Kalau kalian mengikuti cerita saya dari awal, saya terlahir dari keluarga yang sangat jauh dari cukup gitu loh. Saya orang susah, saya nggak punya bapak dan sebagainya. Tapi ya, saya bisa pada posisi sekarang gitu. Kemudian tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan, itu pasti. Ya, sebagai orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya warisan, bahkan tidak punya pendidikan, ya satu-satunya kalau mau sukses adalah lewat pendidikan, dan pasti jalannya tidak akan mudah. Ya, satu hal yang penting, jangan pernah berhenti sesulit apapun itu. Oke, next, ini yang banyak saya temui dalam hidup saya. Ya tidak masalah kalau misalnya kita terlanjur salah memilih jalan. Mungkin termasuk teman-teman sekarang ini, adik-adik ini banyak yang salah memilih jurusan. Duh, kok saya ambil pendidikan bahasa Inggris, bisa jadi kita akan memiliki cerita yang sama. Udah, jalani saja. Ya mungkin itu bukan mau kita, tapi itu mungkin maunya Tuhan menunjukkan kita jalan yang lebih baik ke depannya. Jalani dengan baik, cintai pilihanmu saat ini, jalani segala konsekuensinya dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah ya akan ada jalan yang baik di ujung nanti. Ya, selanjutnya ya, belajar tidak selalu dari pengalaman yang baik. Bahkan saya banyak belajar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang kesalahan-kesalahan bodoh yang saya lakukan di masa lalu, dan itu memberikan pelajaran yang berharga bagi saya untuk tidak saya ulangi gitu. Kemudian ya, masalah tidak akan pernah membuat kita lemah. Jadi jangan merasa down ketika misalnya kalian diterpa masalah yang besar. Santai. Masalah itu tidak membuat kita lemah. Justru masalah itu menggodok kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Pada saat kita bisa melewati masalah itu, pasti kita menjadi sosok yang berbeda, sosok yang lebih tegar, sosok yang lebih kuat, sosok yang lebih dewasa dalam menghadapi masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah yang sama, itu tidak berat lagi jadinya. Dan ingat, masalah yang buruk, ya, masalah yang berat, suatu saat itu bisa jadi cerita yang menarik untuk kita ceritakan kepada anak murid, anak-anak kita, ataupun keluarga gitu. Nah, selanjutnya, tidak peduli berapa banyak kita terjatuh ya, hanya butuh satu, bangkit. Ya, seberapa banyak kita jatuh, berapa kali pun kita terjerumus, jalan keluarnya satu, bangkit. Ya, jangan pernah mau tenggelam, ya, berlarut-larut, bangkit. Jangan pernah takut mencoba hal baru, suri sedalam-dalamnya. Ya, sukses ya, jangan pernah berada di comfort zone, ya, keluarlah dari situ. Sukses tidak hanya milikmu sendiri ya. Ada andil orang tua, keluarga, guru, teman, dan bahkan haters. Ya, haters itu justru sadar atau tidak sadar, itu mereka mendorong kita untuk menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi semuanya tuh memiliki andil dalam hidup kita. Pada saat kita direndahkan orang, itu sebenarnya kita transform, ya. Head speech atau apa itu kita transform itu menjadi sebuah motivasi, mendorong kita untuk menjadi lebih baik, mendorong kita untuk membuktikan diri bahwa saya bisa sukses, saya bisa jadi lebih baik. Oke, jadi ya berterima kasihlah dengan
orang-orang ini, khususnya orang tua, keluarga, guru, dan teman-temannya itu ya. Hargai teman-temanmu. Dan yang terakhir, ya, di saat kamu merasa sukses, ya saat itu kehidupan terhenti. Ya, jadi jangan pernah puas. Jangan pernah merasa hidup saya sekarang sudah enak, udah saya berhenti berusaha. No. Ya, selalu mempelajari hal-hal baru. Selalu ya, setiap hari kita selalu belajar. Apapun posisimu nanti, apapun pekerjaanmu nanti, setiap hari adalah belajar. Ya, dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memetik pelajaran dari cerita saya. Ya, hal sederhananya adalah kalau misalnya saya bisa, saya yakin adik-adik juga bisa. Gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.